Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Jumat 14 Juni 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR dan saya Anissa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda, dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari seorang petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Bribka Kevin, dikeroyok sekelompok orang di warung di kawasan Jalan Multatuli Medan. Akibat dari pengeroyokan tersebut, korban harus dirawat intensif di rumah sakit karena menderita luka di bagian dada hingga tidak sadarkan diri. Seorang personil Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan harus dirawat di rumah sakit secara intensif setelah dikeroyok oleh sekelompok orang di kawasan Jalan Multatuli Medan. Menurut keterangan para saksi, awalnya personil kepolisian bernama Bribka Kevin ini berupaya menolong seorang pemuda yang bernama Reza yang mengaku disekap oleh sekelompok orang. Namun saat melakukan penyelamatan terhadap Reza, petugas kepolisian ini dikeroyok oleh sekelompok pemuda. Belakangan beredar kabar bahwa pemuda yang mengaku disekap dan meminta tolong kepada personil Satlantas tersebut merupakan kurir narkoba yang datang dari Kalimantan karena disuruh oleh seseorang untuk mengambil barang narkoba di Medan. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Syahala Marbun mengatakan saat ini polisi telah menangkap 2 orang tersangka yakni DA dan F karena terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Kan saudara Bobi yang anggota kita dikeroyok ya oleh sekelompok masyarakat, yaitu bagaimana untuk bisa melepas saudara Bobi tersebut. Dan akhirnya anggota kita ini mengalami sesak napas dan luka-luka lebam di tubuhnya. Memburu para tersangka lainnya yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan ini dan masih melakukan penyelidikan serta pengembangan terkait dugaan korban merupakan seorang kurir narkoba yang diminta untuk mengambil barang narkoba di Medan untuk dibawa ke Kalimantan. Direktorat Reserse Narkoba Bareskrim Mabes Polri menggerebek gudang pembuatan narkoba di Jalan Kapten Jumhana, Kota Medan. Dari lokasi yang merupakan bangunan ruko ini, petugas menemukan barang bukti berupa alat pembuatan narkoba serta bahan kimia untuk pembuatan narkoba jenis sabu dan ekstasi. Berawal dari pengungkapan gudang pembuatan narkoba di kawasan Sunter, Jakarta Utara dan Bali yang dilakukan petugas Dit Narkoba Bareskrim Mabes Polri, petugas kembali menemukan gudang pembuatan atau home industri narkoba jenis ekstasi dan sabu di Kota Medan. Dari lokasi ini petugas mengamankan 5 orang tersangka yang memiliki peran berbeda, yakni HK, DK, SS, AP, dan HD yang berperan sebagai pemilik gudang sekaligus peracik, kurir pengantar hingga pemesan bahan baku melalui laman penjualan online. Petugas juga menemukan bahan baku pembuatan narkoba berupa magnesium sulfat, vitamin, cairan aseton, dan bahan baku baru narkoba jenis sabu, yakni mefedron. Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa mengatakan, mefedron merupakan bahan baku jenis baru untuk narkoba jenis sabu selain metafetamin. Saat ini petugas masih memburu 2 tersangka lainnya, yakni R dan B yang berstatus buronan. Adapun barang bukti depan adalah alat cetak ekstasi, berbagai jenis bahan kimia prekursor dan peralatan clandestine laboratorium narkoba jenis ekstasi. Bahan kimia sebanyak 8,98 kg, bahan kimia cair sebanyak 285 liter, ekstasi sebanyak 630 butir. Ya. Mefedron merupakan serbuk seberat 532,92 gram. Para tersangka ini baru memproduksi narkoba jika ada orderan dan memproduksi sebanyak 600 butir ekstasi setiap bulannya. Diedarkan di tempat hiburan malam di Kota Medan dan Siantar. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman mati.
Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Karo. Polres Tanah Karo rilis perkembangan kasus tindak pidana pencurian oleh 3 orang pelaku yang terjadi di Desa Linggajulo, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. 3 orang pelaku pencurian alat pertanian, RBS 30 tahun, KS 24 tahun, dan JS 39 tahun diamankan petugas Polsek Simpang 4 Polres Tanah Karo. Sempat viral di media sosial karena aksi pencurian ini digagalkan warga Desa Linggajulo, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo yang ronda di Posis Kamling. Pelaksana harian Kapolres Tanah Karo AKBP Olowan Siahaan mengungkapkan dari hasil penyelidikan dan pengembangan kasus ditetapkan RBS sebagai otak pelaku merupakan residivis yang telah 2 kali melakukan tindak pidana yang sama. RBS tinggal di Jaran Nguda, Kecamatan Merdeka, dan sempat bekerja sebagai buruh tani di perladangan korban. Ia mengajak KS warga Panis Malugun dan JS warga Pematang Siantar untuk melakukan pencurian alat pertanian. Ketiga pelaku baru pertama ini melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Karo. Uang hasil penjualan kejahatan tersebut oleh para pelaku untuk mengonsumsi narkoba. Hal ini diperkuat dengan hasil tes urin para pelaku ternyata terbukti positif narkoba. Para pelaku terjerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Datang dari kabupaten lain, dari kota Siantar, menggunakan angkot, alat angkutan umum yang disiapkan oleh salah satu tersangka, kemudian dibawa ke TKP yang mana rencana digunakan untuk mengangkut barang hasil curian tersebut. Ada 3 pelaku, semuanya aslinya warga dari Kabupaten Kota Madya Siantar, salah satu namun bertinggal di wilayah Kabupaten Tanah Karo. Masyarakat dihimbau agar selalu waspada dan mencegah gangguan Kamtibmas serta bahaya penyalahgunaan narkoba yang berdampak buruk terhadap kehidupan sosial, ekonomi, hingga bermasalah dengan hukum. Pemirsa, aksi komplotan maling sepeda motor menggunakan mobil mewah dipergoki pemiliknya di Jalan Kapten Muslim, Medan kemarin. 2 pelaku berhasil ditangkap dan 1 pelaku melarikan diri. Inilah aksi maling sepeda motor yang terekam kamera pengintai CCTV di Medan. Tidak tanggung-tanggung, pelaku bersama rekannya mengelabui petugas beraksi dengan menggunakan mobil mewah. Dalam rekaman tersebut, mobil mewah digunakan untuk menutupi pelaku saat beraksi. Namun naas saat pelaku berhasil merusak kunci dan melarikan sepeda motor tersebut, korban dan warga yang melihat pelaku langsung mengejar dan menangkap mobil mewah tersebut. Kapolsek Medan Helvetia mengatakan polisi dibantu warga berhasil menangkap pengemudi mobil mewah bersama temannya. Para pelaku adalah bagian dari komplotan maling sepeda motor tersebut. 2 remaja komplotan maling motor yang berhasil ditangkap diantaranya Andi Lesmana dan Reanda Akbar. Selain kedua pelaku tersebut, polisi juga berhasil mengamankan mobil mewah yang digunakan untuk melancarkan pencurian sepeda motor tersebut. Kompol Alexander Piliang menuturkan pelaku telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 8 kali dengan menggunakan mobil rental. Namun untuk pelaku pencurian sampai sekarang masih melarikan diri dan teman dari pelaku yang 2 orang di mobil Pajero berhasil kami amankan bersama masyarakat. Jadi berasal hasil dari keterangan yang kami himpun, hasil penyidikan yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Medan Helvetia, pelaku yang terdata sampai sekarang sudah ada 8 TKP yang melakukannya pencurian bersama teman-temannya tersebut. Jadi dalam modusnya si pelaku dalam melakukan kejahatan ini merental kendaraan tersebut. Saat beraksi mencuri sepeda motor, para pelaku mengaku mendapatkan imbalan senilai Rp700.000 hingga Rp1.000.000 per orang. Kini polisi masih memburu pelaku yang melarikan sepeda motor tersebut. Pemirsa, kita ke Kabupaten Langkat. Rubuhnya jembatan Se Air Tenang yang menghubungkan 2 kecamatan, yakni Kecamatan Padang Tualang dan Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, menyebabkan aktivitas warga lumpuh total dan terisolir. Jembatan yang berada di antara Kecamatan Padang Tualang dan Kecamatan Batang Serangan merupakan akses utama bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti perdagangan, membawa hasil panen warga dan anak-anak sekolah.
Akibat rubuhnya jembatan ini, aktivitas warga terpaksa harus terhenti dan ratusan masyarakat lainnya juga terisolir. Seperti yang terlihat, puluhan anak sekolah terpaksa harus nekat melintasi dari sisi kanan jembatan yang masih tersisa. Meski sangat membahayakan keselamatan jiwa, puluhan anak sekolah ini tetap didampingi oleh orang dewasa agar tidak terjatuh dan terperosok ke dasar sungai. Jembatan ini sempat viral di media sosial beberapa bulan lalu karena kondisinya sudah rusak parah dan belum ada perbaikan dari pemerintah Kabupaten Langkat. Meski sempat dikunjungi oleh PLT Bupati Langkat, Syah Afandi, beberapa bulan lalu, namun hingga kini belum juga ada perbaikan. Jembatan ini sempat diperbaiki oleh para pengusaha galian yang ada di seputaran Kecamatan Batang Serangan, namun hanya sekedarnya saja dan tidak mampu menahan berat beban truk over kapasitas. Salah seorang warga, Fik Sinaga, mengatakan jembatan ini merupakan urat nadi bagi masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari. Diharapkan pemerintah harus segera memperbaikinya. Kami masyarakat Batang Serangan ini penuh harap kami ini secepatnya supaya bagus dibikin secepatnya dibangun ini jembatan. Sama-sama bagaimana lah kan? Namanya pun urat nadi. Kan? Kalau urat nadi itu putus, ya, gimana jadinya? Tergelepar lah. Selama 2 tahun, warga menunggu janji pemerintah untuk memperbaiki jembatan. Bahkan hingga jembatan roboh, warga masih tetap menunggu janji tersebut. Pemirsa, untuk mencegah dan menekan terus bertambahnya kasus demam berdarah dengue atau DBD di Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, pihak pemerintah desa melakukan fogging di seputaran rumah warga yang terjangkit. Pemerintah desa bersama dengan petugas dari Puskesmas melakukan fogging atau pengasapan untuk membasmi nyamuk demam berdarah. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran atau penularan penyakit DBD. Hal tersebut dilakukan karena sudah ada 2 orang warga desa yang terjangkit nyamuk Aedes aegypti. Petugas dari Puskesmas melakukan pengasapan dengan menyisir seluruh area halaman 2 rumah warga yang terserang penyakit DBD tersebut. Seluruh ruangan di dalam rumah, termasuk selokan dan tempat yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, dilakukan pengasapan. Kepala Desa Dalu 10B, Wantoro, mengatakan dengan dilakukannya kegiatan ini dapat mencegah dan mengurangi perkembangbiakan nyamuk yang menyebabkan DBD dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Fogging yang dilakukan sebagai salah satu bentuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari penyakit demam berdarah. Khususnya di lingkungan Dusun 5 ini, di mana salah satu warga kita sudah terindikasi terkena DBD dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Lubu Pakam. Kalau warga sih nggak banyak, hanya sekitar 2 orang, dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan fogging seperti ini bisa paling tidak mengurangi bahkan mungkin pencegahan untuk penyebaran daripada nyamuk demam berdarah. Masyarakat Desa Dalu 10B untuk waspada di musim penghujan ini, untuk tetap menjaga lingkungan, jangan sampai ada wadah tempat tergenangnya air, karena genangan air akan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Berpura-pura sebagai pembeli, seorang laki-laki melarikan puluhan bungkus rokok milik pedagang di Pekan Desa Kampung Pajak, Kecamatan Nas 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan viral di media sosial. Inilah video CCTV pasca seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor membawa kabur puluhan bungkus rokok milik salah seorang pedagang. Di Pekan Desa Kampung Pajak, Kecamatan Nas 910 sempat viral di media sosial. Kejadian ini berawal dari pelaku mendatangi kios pedagang penjual kebutuhan bahan pokok saat memesan sejumlah jenis rokok kepada pemilik kedai. Setelah puluhan bungkus rokok dipesan dan dikemas dalam kantung plastik, saat pemilik kedai sedang lengah, tiba-tiba pelaku melarikan bungkusan berisi rokok dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Rantau Perapat. Pemilik kedai Rizka Ritonga menjelaskan saat kondisi kedai sedang sepi, datang seorang laki-laki memesan 8 jenis rokok, masing-masing 5 bungkus.
Setelah seluruh rokok dibungkus dalam kemasan plastik serta catatan diserahkan kepada pelaku, kemudian pelaku mengatakan ada lagi yang bau dipesan. Saat itulah tiba-tiba pelaku melarikan bungkusan berisi rokok tersebut. Namun saat korban berteriak, pelaku langsung naik sepeda motor dan tancap gas lari ke arah Rantau Prapat. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian mencapai Rp1.500.000. Aku masukkan ke plastik warna kreseknya warna merah. Tidak aku masukkan. Aku bikin bon awalnya bonnya itu aku buat di dekat aku. Terusnya rokoknya itu di dekat aku. Sambil nulis di sini. Habis itu tinggal serah terimalah kami. Ini bang bonnya ini apa rokoknya. Nomor serah terimalah kami. Tiba-tiba udah ledek tunggu dulu. Mari borong satu lagi kata gitu kan. Aku ambil balik, aku pegang dia. Habis itu aku ambil mari borong. Pas aku borong ini mari borong aku mencatat balik. Itulah langsung catat aja dia bikin bonnya bang. Aku bilang aku ambil bon aku habis tapi itu ya udah pilih dia. Kerugian adek. 1 juta. Aktivitas penebangan kayu di hutan Siosar meresahkan warga di tempat relokasi pengungsi Siosar, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Warga pun memberhentikan 4 unit truk pengangkutan kayu gelondongan yang melintas. Lokasi penebangan kayu dekat dengan kawasan pemukiman dan lahan relokasi pengungsi Sinabung di Siosar, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo ini mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga 3 desa, yakni Desa Sukameriah, Desa Simacem, dan Desa Berkerah. Warga resah dengan aktivitas penebangan kayu yang telah berlangsung sekitar 4 bulan lamanya. Kepala Desa Simacem, Senin Situpu, mengungkapkan warga dan Karang Taruna 3 desa telah menyampaikan keberatan atas aktivitas penebangan dan pengangkutan yang diduga tidak sesuai aturan. Seperti alat berat dan truk pengangkutan kayu yang beroperasi tidak mengenal waktu. Saat malam dan dini hari, suara alat berat dan truk pengangkutan kayu yang melintas mengganggu waktu tidur warga. Truk dengan tonase berat yang melintas tidak memperhatikan kondisi jalan dan mengancam keselamatan warga dan pengguna jalan. Warga juga telah dirugikan karena merusak pipa nasi fasilitas air desa, sehingga mengalami kesulitan air bersih dan terpaksa membeli air. Keresahan warga ini sudah berulang kali disampaikan secara lisan, namun tidak digubris dan tidak ada pertanggungjawaban dari pihak pengusaha CV Rehulina. Akhirnya warga dan perangkat desa melakukan aksi menghalangi jalan dan memberhentikan 4 truk pengangkutan gelondongan kayu yang melintas. Warga berharap truk pengangkutan kayu tidak lagi melintasi permukiman warga Siosar dan dinas yang terkait meninjau ulang aktivitas penebangan kayu tersebut. Keresahan yang dibuat oleh pengusaha penebangan kayu yang tak tahu kami itu siapa. Contohnya jam kerja mereka bisa dilakukan siang dan malam, apalagi malam. Warga kami sebelah hutan itu udah banyak yang terganggu tidurnya dan ya bisa-bisa kami nggak tidur lagi Pak Kades katanya. Sejauh ini pihak terkait belum dapat dikonfirmasi. Dari keterangan ketiga kepala desa akan dilakukan pertemuan dengan Forkopimda Kabupaten Karo dan Dinas Lingkungan Hidup serta Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Selamat sore, selamat bergabung bagi Anda yang baru menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, meski tidak mudah menaklukkan para peserta yang memiliki keahlian yang luar biasa, namun berkat kerja keras dan pengalaman berada di atas gulungan ombak, mengantarkan peselancar Indonesia menjadi juara pada ajang World Surf League 2024 di Nia Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI, Keriawan Sembiring langsung dari Nia Selatan. Selamat sore, Keriawan. Ya, selamat sore ya, Anissa, silakan Redi, dengan dan informasi Budi. selengkapnya. Baik, dapat kami sampaikan dari Nia Selatan saat ini terkait dengan perhelatan World Surf League 2024 hari ini sudah berlangsung untuk kelas junior seri 1000, di mana Indonesia pantasnya berbangga atau kita pantasnya berbangga karena Indonesia atau peselancar Indonesia berhasil menjadi juara 1 pada ajang
Nias Pro 2024. Selain itu, selain Made Ariana yang menempati posisi pertama, posisi kedua juga masih ditempati oleh peselancar Indonesia asal Bali, dan sedangkan yang posisi ketiga dan keempat dari luar negeri. Tentunya tadi Made Ariana mengatakan bahwasanya sangat bangga karena ini merupakan kali pertamanya menjuarai seri 1000, dan setelah menang di seri 1000 di World Surf League 2024 ini, kedepannya akan mengikuti kejuaraan surf untuk seri-seri yang lebih tinggi. Dan sebagai juara di ajang surf internasional yang berlangsung di Nias Selatan, Made mengaku bangga karena bertanding di Pantai Sorake ini cukup memiliki tantangan ombaknya begitu luar biasa. Ia berharap supaya Nias juga terus berkembang, tentunya tidak lupa juga para peselancar lokal juga ikut bangkit. Sementara itu untuk putri dari regu atau womensnya ini dimenangkan dari peselancar Jepang. Dan memang kalau kita bicara tentang putri, ada 4 peselancar yang masuk dalam babak final, dan keempatnya adalah peselancar asal Jepang dan dimenangkan oleh Kana Vakasio. Dan berikut kita ikuti pernyataan dari kedua pemenang ini, baik men maupun women's. Senang bisa menjuarai Pro Junior QS 1000. Ya, sangat senang. Semuanya juga mainnya pintar-pintar. Jadi sedikit nervous sedikit. Ya, tapi lakuin aja. Ya. Untuk kedepannya pastinya bakal berkembang banget sih Nias karena ombaknya juga bagus. Semua juga pasti suka ombaknya ini. Yeah, I'm so happy. Yeah, heat was so slow heat. Yeah, my mental so strong. Yeah, last wave, yeah, good wave. Yeah, really. Yeah, no difficult. Yeah. So how do you think about the news? And yeah, so good. Yeah, good wave, good food. Good people, good culture. Yeah, and thank you so much. Thank you. Anissa dan Budi, meski World Surf League 2024 telah berakhir, namun para peselancar yang masih berada di Pulau Nias, khususnya di Sorake Beach, mengaku sangat senang tinggal di Sorake Beach meskipun mereka harus kembali beberapa hari lagi ke negaranya masing-masing. Namun dalam waktu belakangan, namun mereka masih memanfaatkan waktunya untuk terus bermain di Pantai Sorake Beach dan berharap nantinya ke depan masih ada pagelaran-pagelaran seri untuk surf internasional yang dilangsungkan di Nias Selatan sehingga lebih banyak lagi atlet bisa datang ke Pulau Nias, Sumatera Utara. Demikian dulu yang dapat kami update dari Nias Selatan. Kita kembali ke studio bersama Anissa Reddy dan Budi. Baik, terima kasih Karyawan Sembiring atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Desa Mandala Sena, Kecamatan Silangkitang, Labuhan Batu Selatan, panen semangka dan penabur benih ikan sebanyak 10.000 ekor di 2 kolam yang merupakan program ketahanan pangan desa. Kepala Daerah Labuhan Batu Selatan melakukan panen buah semangka secara simbolis, bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah serta merupakan program nasional dari pemerintah pusat. Panen tersebut dilakukan di lahan seluas 1,5 hektar dan mendapat kucuran dana 20% dari dana desa. Selain tanaman semangka, terdapat kolam budidaya ikan nila yang akan diberi benih sebanyak 10.000 ekor bantuan dari Dinas Perikanan Labuhan Batu Selatan. Dengan adanya ketahanan pangan ini dapat membantu perekonomian warga desa. Bupati Labuhan Batu Selatan Edimin di selah panen semangka berharap dengan adanya hampang di desa tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat karena dapat bercocok tanam di lahan tersebut. Masyarakat agar dapat menjaga aset desa sebagai acuan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
Pangan yang ada di desa ini, Bu? Kurang lebih sejak saya menjabat, Pak, 10 bulan. 10 bulan ya, Bu. Ini bergerak di bidang apanya ketahanan pangannya, Bu? Perikanan dan pertanian, Pak. Pertaniannya berbentuk? Tanaman keras dan juga palawija. Ini dipekerjakan seluruh masyarakat desa atau ada dibantukan dengan yang lain? Kelompok tani. Kelompok tani, ya. Desa, ya. Perangkat desa juga, ya, Bu, ya? Kepala Desa Mandala Sena, Sutini menyampaikan ketahanan pangan ini baru berjalan 10 bulan yang bergerak di bidang perikanan dan pertanian. Dikerjakan oleh kelompok tani dan dibantu oleh masyarakat. Masyarakat juga merasa antusias dengan adanya program Hampang Desa karena dapat membantu ekonomi warga. Untuk memperteguh dan memperkuat keimanan serta menanamkan nilai-nilai ibadah haji kepada siswa sejak dini, Perguruan Al-Azhar Medan pagi tadi melaksanakan manasik haji akbar di lapangan SD model yang disulap seperti padang Arafah. Manasik haji adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam kegiatan manasik haji, jamaah calon haji akan dilatih tentang cara pelaksanaan ibadah haji. Seperti halnya di Perguruan Al-Azhar Medan, kegiatan manasik haji dilaksanakan untuk memotivasi siswa-siswi menunaikan ibadah haji sejak dini. Kegiatan manasik haji diikuti seluruh siswa mulai dari TK, SLB, SD, SMP, dan SMA Perguruan Al-Azhar Medan dan siswa-siswi SMP Ar-Rahman Percut. Pada khutbah Arafahnya, Ustadz Koko Syahputra Marpaung di hadapan 2.000 peserta manasik haji mengatakan keutamaan hari Arafah adalah wukuf di padang Arafah. Dikatakan pada hari Arafah setan merasa terhina melihat turunnya rahmat Allah dan terhapusnya dosa-dosa besar manusia. Kemudian diturunkannya ayat Al-Quran terakhir saat Rasulullah wukuf di lereng Jabal Rahmah dan pembebasan dari api neraka serta sebaik-baiknya doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Usai mendengarkan khutbah Arafah, para siswa bergerak melaksanakan tahapan pelaksanaan haji berikutnya yang dibimbing para guru. Diawali dengan wukuf, melontar jumroh akobah, wusta dan ula, tawaf, serta sa'i dan tahalul. Kepala Sekolah SMA Al-Azhar Haji Agustono mengatakan makna dari pelaksanaan manasik haji ini agar siswa mempunyai pengetahuan tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh sehingga mereka bisa mandiri ketika berangkat ke Tanah Suci. Kita berharap bahwa anak-anak mempunyai ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan haji dan umroh. Insya Allah mereka sudah bisa mandiri untuk pelaksanaan nanti ketika mereka berangkat umroh ataupun haji. Kemudian dari makna perjalanan haji ini kita harus bisa memaknai adalah kisah Nabi Ibrahim bahwa di satu sisi kita harus bisa berjuang dan berkorban demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang memang harus kita sikapi dan kita maknai bahwa segala sesuatunya itu adalah kita harus patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepala Lembaga Pengembangan Agama Islam Haji Syamsuddin Nasution mengatakan sebelumnya dari masing-masing unit sekolah sudah melaksanakan manasik umroh. Sedangkan hari ini adalah puncaknya dengan menggabungkan semua unit untuk melaksanakan manasik haji akbar. Dikatakan melalui manasik haji ini siswa dapat mengaplikasikan pelajaran ibadah yang telah diperoleh selama mengikuti pelajaran di sekolah. Hari ini adalah puncaknya dengan menggabungkan semua dari unit-unit siswa-siswi kita untuk melaksanakan manasik. Ajaran ataupun pelajaran yang akan didapatkan yang pertama, siswa-siswi kita adalah mengaplikasikan pelajaran fikih ibadah yang diperoleh oleh siswa-siswi kita di kelas sehingga aplikasinya, prakteknya kita laksanakan bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Siswa-siswi kita diarahkan untuk supaya mengenal terhadap dirinya, siapa dia, dan dia juga mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta.
Kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari perguruan Al-Azhar dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan pada diri siswa-siswinya sesuai dengan visi dan misi menciptakan intelektual muslim dan muslim yang intelektual. Selain itu, melalui manasik haji ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para siswa dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kelak menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, komputer, STMIK Kaputama Binjai mengikuti pendidikan koperasi yang disampaikan oleh Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Harapan seluruh peserta, Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, terus mendorong agar koperasi di Sumut, khususnya di STMIK Kaputama, memperbanyak kolaborasi dengan berbagai pihak serta melibatkan para generasi muda dalam usaha koperasi. Ia juga menjelaskan kehadirannya di STMIK Kaputama dalam rangka memberikan pendidikan koperasi bagi sivitas akademika, baik kepada yayasan, pengurus, dosen, mahasiswa, serta pengurus koperasi yang sudah berdiri di kampus yang sudah terakreditasi B tersebut. Tujuan dari kegiatan ini yakni untuk menggalakkan koperasi, khususnya untuk generasi muda karena diketahui gerakan koperasi ini adalah gerakan yang bisa memberikan kemandirian ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Sebagaimana amanat dari undang-undang, yakni ekonomi disusun atas azas kebersamaan atau azas kekeluargaan. Naslindo berharap potensi ekonomi untuk kebutuhan mahasiswa, termasuk untuk kebutuhan masyarakat di Kota Binjai ke depannya dapat diwadahi di dalam koperasi. Dalam rangka memberikan pendidikan koperasi bagi sivitas akademika, baik kepada yayasan, pengurus, termasuk juga dosen, mahasiswa, dan pengurus koperasi yang sudah berdiri di sini. Nah, kita berharap potensi-potensi ekonomi baik di kampus ini untuk kebutuhan mahasiswa, termasuk juga kebutuhan masyarakat di Kota Binjai khususnya ini bisa diwadahi di dalam koperasi, sehingga nanti makin banyak anak muda yang berkoperasi, masyarakat yang berkoperasi, berusaha, kewirausahaannya itu bersama-sama, mereka akan mendapatkan banyak manfaat. Tidak dikelola secara profesional. Kaputama, Dr. Relita Buaton mengatakan jika di kampus yang dipimpinnya tersebut sudah memiliki koperasi yang diberi nama Koperasi Sivitas Akademika STMIK Kaputama. Koperasi ini dibentuk untuk mewadahi atau sebagai wadah untuk mengakomodir kebutuhan dosen dan mahasiswa, sekaligus juga sebagai wadah untuk melatih mahasiswa di dalam berkoperasi. Indonesia ini sangat berterima kasih ya dan sangat bangga akan kehadiran dan juga tim STMIK Kaputama, bahwa di STMIK Kaputama sudah dibentuk koperasi, namanya adalah Koperasi Sivitas Akademika, di mana koperasi ini kita bentuk untuk mewadahi atau sebagai wadah untuk mengakomodir daripada kebutuhan dosen dan juga siswa kita, sekaligus juga sebagai wadah untuk melatih mahasiswa kita juga di dalam koperasi. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, KPU Kota Binjai mengukuhkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Sekota Binjai pada Pilkada Serentak tahun 2024. Pengukuhan Sekretariat PPK Sekota Binjai ini dilaksanakan di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, dipimpin langsung Ketua KPU Binjai Anton Indratno. Pengukuhan ditandai dengan pembacaan surat keputusan Ketua KPU Binjai. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Binjai Anton Indratno menyatakan dengan telah dikukuhkan Sekretariat PPK ini agar dapat melaksanakan tupoksinya secara profesional, sehingga pilkada dapat berjalan dengan luber dan lancar. Petugas Sekretariat PPK diharapkan dapat membantu petugas PPK di tingkat kecamatan. Hal senada juga disampaikan Kaban Kesbangpol Kota Binjai, Ruslianto, yang berharap agar para sekretariat PPK yang baru dikukuhkan dapat bekerja maksimal untuk membantu PPK dan KPU Kota Binjai dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November mendatang.
Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. KPU Serdang Bedagai akan merekrut petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati sebanyak 1.871 orang yang nantinya bertugas mencocokkan dan penelitian langsung mendatangi rumah pemilih. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Serdang Bedagai, Agus Limatondang, kepada awak media yang mengonfirmasi ke kantor KPU. Perekrutan anggota PPDP saat ini sedang dilakukan proses pematangan dengan melakukan terlebih dahulu petunjuk teknis yang ada. Di Serdang Bedagai saat ini PPDP yang dibutuhkan sebanyak 1.871 orang yang akan diterjunkan dalam pencocokan dan penelitian atau coklit secara langsung mendatangi rumah warga yang tersebar di 1.284 TPS yang ada di 17 kecamatan di Serdang Bedagai. Jika pada TPS terdapat 400 pemilih, maka satu PPDP yang akan mencoklitnya. Namun jika terdapat 600 pemilih yang ada dalam satu TPS, maka terdapat 2 PPDP yang akan bertugas. Perihal jumlah tersebut dimungkinkan bisa bertambah seiring dengan jumlah TPS yang akan ditetapkan nantinya. Agus Li berharap petugas Pantarlih dapat mensukseskan pelaksanaan pilkada di Serdang Bedagai dan Sumatera Utara secara umum mengingat jadwal pelaksanaannya sudah semakin dekat. Dari total direncanakan TPS adalah 1.284 TPS, sehingga total dari Pantarlih yang akan kita rekrut sekitar 1.871. Untuk Pantarlih dia akan melakukan pemutakhiran data pemilih itu sebanyak 400 pemilih. Ya. Jadi bila perhitungan dalam satu TPS itu ada 600 pemilih, maka dia di situ harus ada 2 orang Pantarlih untuk KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar bimbingan teknis penggunaan aplikasi Sidalih dan e-Coklit pada pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 mendatang. BIMTEK yang digelar Komisioner KPUD di ruang aula kantor KPUD di Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, diikuti oleh masing-masing 2 orang fungsionaris dari 8 PPK, yakni Ketua dan Divisi Data dari PPK Selabura. Selain memberikan BIMTEK kepada peserta yang hadir terkait pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, KPUD Labura juga memperkenalkan aplikasi Sidalih dan e-Coklit. Aplikasi tersebut untuk mempermudah petugas Pantarlih saat menjalankan tugasnya sesuai tahapan pilkada, dimulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024 selama 1 bulan kerja. Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPUD Labura, Bambang Destriandi, menjelaskan kegunaan aplikasi tersebut untuk mempermudah saat petugas Pantarlih melakukan pendataan door-to-door. Di dalam aplikasi sudah terdaftar nama-nama calon pemilih dan akan dicocokkan dengan data di lapangan. Aplikasi Sidalih dan e-Coklit sudah digunakan pada pemilu 2024 yang lalu. Sedang melakukan bimbingan teknis, bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih, dan juga kita ingin mengenalkan aplikasi Sidalih dan e-Coklit kepada anggota badan ad hoc kita secara berjenjang. Namun pada kali ini kita hanya mengundang ketua PPK dan anggota PPK yang membidangi data di wilayah kerjanya masing-masing, ada 8 kecamatan. Daftar pemilih sementara terdapat pertambahan 2.025 pemilih dari 275.000 pemilih pada pemilu tahun 2024 lalu. Pendataan sementara menjadi 272.022 orang pemilih. Pemirsa, diseruduk seekor landak, bunga bangkai gagal mekar sempurna di Labuhan Batu Utara. Bunga langka yang memiliki tinggi hampir 2 meter ini terlihat layu di bagian tongkol dan rusak bekas gigitan landak di bagian luar kelopak. Beginilah kondisi bunga bangkai saat pertama kali ditemukan warga.
terlihat tumbuh sempurna dan akan mekar beberapa hari berikutnya. Namun bunga bangkai yang tumbuh di lahan perkebunan milik salah seorang warga di Dusun Simardum Indah, Desa Terangbulan, Kecamatan Aiknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, ditemukan warga rusak sebelum terlihat mekar sempurna. Bunga langka dan baru pertama kali terlihat di daerah tersebut, sebelumnya sudah terlihat tumbuh besar dengan ukuran hampir mencapai 2 meter. Kepala dusun setempat, Gusti Nanda Siahaan, menjelaskan rusaknya bunga bangkai itu disebabkan diseruduk landak. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya seekor landak yang masuk perangkap yang dipasang warga tidak jauh dari bunga bangkai tersebut tumbuh. Kondisinya bagus bang, masih tinggi, tulipnya pun masih cantik. Nah, cuman disitulah kami bersihkan sekeliling bunga, baru kami balik kampung gitu. Itu rusaknya diduga gimana itu bang? Apanya bang? Rusaknya bunga, dugaan orang. Rusaknya diseruduk apa bang? Hewan landak. Nah, jadi di sini kan masih banyak landak. Saat ini kondisi bunga yang memiliki ciri khas bagian dalam kelopak berwarna ungu ini sudah layu dan tidak lagi terlihat indah sebagaimana pertama kali ditemukan. Pemirsa, berkebun tentu saja tidak harus memiliki lahan yang luas. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah saja, jika dilakukan dengan baik dan benar, bercocok tanam akan menghasilkan uang. Seperti yang dilakukan seorang warga bernama Oji yang berasal dari Desa Payaprupo, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang berhasil mengubah pekarangan rumahnya menjadi sumber penghasilan baru. Oji memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah untuk bercocok tanam seledri. Dengan ketekunan dan semangat yang tinggi, Oji berhasil menanam seledri yang subur dan berkualitas sehingga menghasilkan pundi-pundi rupiah setiap harinya. Awalnya Oji hanya mencoba-coba bercocok tanam dengan memanfaatkan lokasi yang kosong di pekarangan rumahnya. Bermodalkan ilmu pengetahuan yang ia peroleh dari menonton video di YouTube, ia mulai menanam seledri dan hasil tanaman seledri tumbuh dengan subur. Dari tanaman tersebut, Oji setiap hari mendapatkan keuntungan dari penjualan seledri. Ia menjual seledri ke kafe-kafe di sekitar desa dan menghasilkan cuan Rp200.000 setiap harinya dan sangat membantu penghasilan keluarga. Oji mengatakan kunci keberhasilannya adalah ketekunan dan kemauan belajar. Meskipun tidak memiliki latar belakang dalam bidang pertanian, semangatnya untuk mencoba sesuatu yang baru dan memanfaatkan teknologi informasi seperti YouTube telah membawanya pada kesuksesan. Petanilah tanaman selada ini. Ternyata setelah 3 bulan saya jalani, ternyata prospeknya bagus. Lalu sampai sekarang lah saya akan menanam selada ini. Pertama kali yang melalui kawan tadi kan mengajarkan sedikit tentang pupuk organik melalui pisang gitu kan, dibusukan fermentasi. Lalu saya belajar lebih dalam lagi melalui YouTube. Para warga setempat sangat mengapresiasi kesuksesan Oji dan menjadikan inspirasi bagi warga lainnya untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan kreativitas dan kemauan belajar, dengan mengubah lahan sempit menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku esok hari Sabtu 15 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Fauzia, Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Sabtu 15 Juni 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan sedang di wilayah Nias Selatan dan sekitarnya. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Toba, Tapanuli Utara, Langkat, Binjai, dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Nias Utara, dan sekitarnya. Pada dini hari diperkirakan berpotensi berawan dan hujan ringan di wilayah Nias Utara, Pak Barat, Pumbang Hasundutan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal,
Nias Selatan dan sekitarnya. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 98%. Arah angin bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Tidak terpantau titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 13 Juni 2024. Diimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas lebat di wilayah sebagian lereng timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nisa Redi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.